Kesehatan mental bagi ibu rumah tangga tentu sangat penting ya, karena dia adalah fondasi bagi keluarga yang bahagia. Kalau metaforanya itu seperti pada buah, kalau ada bagian yang busuk itu kan akan menyebar ya. Begitu pula ketika kondisi ibu rumah tangga itu tidak sehat secara mental. Halo Bu Ibu semua, kembali lagi di channel YouTube saya, Anissa Apriani. Kali ini kita berada di konten Tanya Amica, yang dimana saya akan menjawab beberapa pertanyaan ibu-ibu yang sudah memberikan komentar di YouTube dan Instagram saya. Yuk kita mulai. Pernah dengar nggak ungkapan bahwa ketika ibu tenang, sekeluarga jadi senang. Tapi ketika ibu rungsing, sekeluarga jadi pusing. Mungkin kamu juga pernah merasakan gimana mood orang tua mempengaruhi kita, lalu bagaimana anak bertumbuh, bagaimana kondisi mentalnya saat dia dewasa, bagaimana dia mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupannya, itu berasal dari kondisi mental yang kuat. Dan kondisi mental yang kuat itu pasti terbentuk dari didikan orang tuanya ya, bagaimana orang tuanya yang juga sehat secara mental. Oke, untuk beberapa orang yang sudah kenal saya melalui Instagram mungkin tidak asing dengan saya karena sering membuat konten-konten yang relate dengan keseharian ibu rumah tangga yang biasa diberikan tagline agar ibu tetap waras gitu ya. Karena memang sehari-hari saya membuat konten itu untuk bisa membantu lebih banyak ibu merasakan kesehatan mental gitu ya. Lalu kenapa saya peduli terhadap kesehatan mental ibu rumah tangga? Karena yang pertama, saya adalah ibu rumah tangga yang juga sempat struggling dengan kesehatan mental gitu ya. Sempat merasakan bagaimana rasanya stres dan sulit menangani tantangan sehari-hari di awal-awal saya menjadi ibu. Lalu yang kedua mungkin karena background pendidikan saya adalah psikologi, kemudian saya juga adalah terapis sejak tahun 2013. Lalu semakin sini saya mencoba mendalami lagi seputar kesehatan mental karena sudah kenal dengan dunia psikologi sejak tahun 2012. Sekarang saya menjadi certified mindfulness life coach dan juga sebagai hipnoterapis. Jadi dengan ilmu atau basic yang saya miliki, meskipun tidak banyak mungkin ya, tapi setidaknya bisa memberikan impact yang positif dan bisa membantu sesama gitu. Karena saya pernah berada di sepatu yang seperti itu tadi ya, struggling soal kesehatan mental, sehingga rasanya sulit sekali untuk berkembang gitu dulu. Setelah mencoba mengenalkan soal mental health atau metode terapi yang sering saya ajarkan atau saya gunakan untuk klien-klien saya, itu di media sosial mulai berdatangan ibu-ibu yang curhat. Jadi sangat banyak sekali curhatan-curhatan yang polanya itu hampir mirip-mirip gitu. Makanya kayaknya ini menjadi sebuah panggilan gitu ya untuk saya. Kayaknya karena dari basic yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki, kemudian saya menjadi jalur untuk ibu-ibu cerita dan lain-lain. Mungkin di sini nih saya harus mencoba untuk memberikan manfaat gitu. Seperti itu sih. Itu makanya kenapa saya menjadi peduli. Saat ini yang saya lakukan yang pertama adalah tentunya menjalani peran sebagai istri, sebagai ibu juga sehari-hari. Kemudian yang biasa saya lakukan selanjutnya membuat konten, biasanya konten-konten yang relate dengan tujuan bisa membantu menyebarkan tentang kesehatan mental bagi ibu rumah tangga yang sering saya berikan tagline agar ibu tetap waras. Dan juga saya menjadi terapis ya untuk membantu membersamai perjalanan para ibu untuk sembuh dan tumbuh sih. Saya udah punya kayak misi khusus gitu, pengen menemani lebih banyak ibu lagi di Indonesia untuk bisa sembuh, dan setelah sembuh itu menjadi ibu yang bertumbuh kayak gitu. Oke, ada beberapa poin ya tentang ibu-ibu di Indonesia ini gitu.
kita bisa lihat yang pertama tuh tentang ibu baby blues. Itu banyak banget ya, terkenal di Indonesia itu angka baby blues tinggi. Dan itu tuh pasti bukan tanpa sebab. Kenapa sih bisa ada banyak ibu yang baby blues gitu? Itu karena ada mental issue sih biasanya. Sehingga merasa berat gitu menjalani peran yang baru gitu. Padahal kan ibu tuh udah fitrahnya ya jadi ibu gitu. Kayak gitu. Kemudian kita ini sebagai orang Indonesia itu terbiasa dengan regulasi emosi yang jelek. Jadi mungkin udah gak asing lah kalau kita dari kecil melihat anak kecil nangis, atau mungkin kita lagi kecil nangis tuh pasti disuruh diem gitu kan. Padahal itu adalah cara regulasi emosi yang buruk. Jadi anak tuh dipaksa untuk menekan perasaannya, atau enggak kayak dialihkan, ayo mau apa, mau jajan gitu kan biar nggak sedih. Atau juga kalau misalnya kesandung tuh kan pukul kursinya gitu kan. Nah itu adalah cara regulasi emosi yang buruk, dan itu terbiasa dan terbawa kebiasaannya sampai besar gitu. Dan itu yang dirasakan ibu-ibu rumah tangga. Sebenarnya nggak cuma ibu rumah tangga ya, mungkin bapak-bapak juga ngerasain itu gitu. Tapi kan yang bersentuhan sama anak tuh banyaknya ibu rumah tangga gitu. Kayak gitu. Jadi perlu memperhatikan itu karena dari kecil udah terbiasa dengan program yang salah, sehingga setelah menjadi ibu baru nih sadar, oh kayaknya ada yang salah deh, kenapa aku gini ke anak gitu. Dan ketika kita memperlakukan anak kita seperti itu, anak kita juga nantinya kayak gitu cara regulasi emosinya sama seperti itu gitu. Nanti lebih rentan stres ketika menghadapi anak gitu ya, dan lain-lain. Terus di Indonesia juga ya, mungkin ini problem di seluruh dunia juga ya, kayak banyak juga kondisi keluarga yang disfungsi ya, kayak misalnya konflik-konflik antara pasangan ya, kayak orang tua tuh kayak gimana gitu. Nah itu menjadi salah satu penyebab juga kenapa kita harus memperhatikan kesehatan mental kita gitu ya, kayak gitu. Dan yang terakhir itu tentang zaman saat ini ya, di mana informasi dan segala sesuatunya terjadi lebih cepat, sehingga membuat kita tuh yang seharusnya bisa slow itu lebih kayak terburu-buru, kemudian rentan stres juga gitu. Ketika rentan stres ya rentan marah-marah juga kan sama anak-anak gitu, rentan konflik juga sama keluarga, sama orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi memang effort ibu zaman sekarang untuk memperjuangkan kesehatan mental itu menurut saya harus lebih besar ya. Oke, untuk ibu-ibu yang sudah sadar, mungkin ketika sudah sadar tentang dirinya harus mengupayakan kesehatan mental itu, biasanya dia menyadari bahwa ada masalah emosi, misalnya kayak sulit mengkontrol emosinya gitu ya, sulit untuk mengendalikan, atau mungkin merasa tidak bahagia menjadi ibu. Karena perempuan itu sebetulnya fitrahnya itu menjadi ibu ya, dan harusnya tuh ketika menjadi ibu tuh merasa bahagia. Jika tidak ada rasa bahagia, itu artinya kan tidak ada ketenangan di situ kan, berarti itu ada, dia sadar juga ya, sudah sadar bahwa ada masalah tentang mental yang harus dibenahi juga gitu ya. Lalu itu sudah menjadi poin yang bagus ya kalau yang sudah sadar gitu. Itu poin yang bagus, menyadari bahwa saya ada yang perlu diperbaiki nih gitu. Nah, selanjutnya kalau yang belum menyadari ya, misalnya merasa emosi naik turun, sulit dikontrol gitu ya, tapi banyak juga nih kejadian ibu yang denial gitu. Nah, yang poin kedua itu jangan denial. Ketika memang ngerasa kayaknya saya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ikutilah itu. Coba untuk bisa lebih mengenali diri sendiri lagi gitu ya, tidak denial atas apa yang sedang dihadapi gitu. Kalau misalnya seperti itu, mungkin saya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, lakukanlah, entah mencari bantuan atau misalnya melakukan upaya sendiri kayak gitu ya. Dan selanjutnya adalah pelajari regulasi emosi. Regulasi emosi ini menjadi sangat basic ya. Di samping kita tidak denial, kemudian mencari cara upaya untuk menyembuhkan apa-apa yang kita hadapi ya, misalnya masalah emosi atau misalnya merasa tidak bahagia dan lain-lain,
kita pelajari juga cara regulasi emosi yang baik. Seperti tadi ya, yang benernya tuh kayak gimana sih cara meregulasi emosi tuh. Ketika sedih ya sudah sedih saja, akui bahwa kita sedang sedih gitu. Akui bahwa kita merasa marah misalnya. Yang penting kan kalau marah itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri gitu. Jangan jadi menekan perasaan atau misalnya mengalihkan, kita lari langsung melakukan apa agar tidak sedih gitu ya. Nah, itulah beberapa pertanyaan terpilih yang sudah saya jawab. Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh langsung berikan pertanyaannya di kolom komentar YouTube atau Instagram saya. Terima kasih, sampai jumpa.